Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagi para mahasiswa program profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, saya Dr. Isaria Sunarno, SPOG Konsultan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan tata laksana kasus perdarahan postpartum akibat atoni uteri. Ada dua tindakan yang akan saya perlihatkan pada kesempatan ini, yaitu penanganan atoni uteri dengan kompresi bimanual dan yang kedua penanganan atoni uteri dengan pemasangan balon kateter. Selamat menyaksikan. Setelah menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan standar program pencegahan infeksi, kita meminta info konsen dari pasien dan keluarga. Alat pelindung diri lengkap mulai dari topi, goggle, masker, celemek, hingga sepatu bot dan sarung tangan steril. Sekarang kita akan mulai melakukan kompresi bimanual. Kompresi bimanual ada dua, yaitu kompresi bimanual eksterna dan kompresi bimanual interna. Sebagai langkah awal, saya akan memperagakan kompresi bimanual eksterna. Kompresi bimanual eksterna dilakukan dengan cara meraba fundus uteri, kemudian mencari dan mencapai sejauh mungkin korpus posterior uterus. Kemudian dilakukan pencengkeraman dan kemudian tangan kanan melakukan tekanan pada daerah segmen bawah uterus. Kemudian uterus didekatkan jarak antara fundus uteri dan bagian segmen bawah uterus. Secara skematik, kompresi bimanual eksterna dilakukan sebagai berikut. Setelah menentukan fundus uteri, tangan kiri mencapai sejauh mungkin korpus posterior uterus. Tangan kanan mencengkram bagian bawah segmen bawah uterus dan kemudian melakukan penekanan dan mendekatkan daerah fundus uteri dengan segmen bawah uterus. Ini kita lakukan selama 10 menit dengan memantau adanya perdarahan per vagina. Kompresi bimanual eksterna ini dapat kita ajarkan kepada keluarga pasien, terutama apabila kita akan melakukan simultan bersamaan dengan kompresi bimanual interna. Caranya, kita meminta kepada suami atau keluarga pasien untuk melakukan kompresi bimanual eksterna. Pak, nanti Bapak bantu saya ya. Untuk melakukan kompresi seperti ini. Bapak cari, pegang ini, kemudian sejauh mungkin tangannya di daerah belakang. Silahkan. Kemudian tangan ini mencengkram bagian segmen bawah uterus, kemudian melakukan kepalan, dan Bapak usahakan untuk mendekatkan daerah ini tangan kiri dengan tangan kanan sebisa mungkin. Demikian kompresi bimanual eksterna. Sambil dilakukan kompresi bimanual eksterna, kita melihat masih ada perdarahan per vaginam. Oleh karena itu, kita lanjutkan dengan kompresi bimanual interna. Caranya, kita memasukkan tangan secara obstetrik dan kemudian mencari daerah fornix anterior. Tolong diingat, saya ulangi, fornix anterior. Kemudian tangan di dalam kita ubah posisi menjadi mengepal dan terus menekan fornix anterior. Kemudian kita meminta kepada keluarga pasien yang memegang atau melakukan kompresi bimanual eksterna untuk mendekatkan daerah fundus uteri ke daerah yang dilakukan kepalan di fornix anterior tersebut. Ini kita pertahankan selama 10 menit
sambil terus memantau adanya perdarahan pervaginal. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penata laksanaan perdarahan pasca salin akibat atoni uteri dengan melakukan pemasangan balon kateter adalah sebagai berikut. Kateter urin ukuran nomor 18, kondom, cairan NaCl 0,9%, tali, penampung urin atau nirbecken, penampung larutan, tampon, infuset, dan alat-alat sebagai berikut. Tampon tang, cunam tampon, spekulum Sims yang terdiri dari spekulum posterior dan spekulum anterior, gunting, dan tampon bola. Demikianlah alat dan bahan yang diperlukan. Sekarang kita akan menuju ke tempat peragaan untuk memperlihatkan bagaimana cara melakukan pemasangan balon kateter metode Sayeba. Untuk melakukan pemasangan balon kateter, pertama kali kita membuka kondom, kemudian kondom kita pasang pada kateter. Kemudian ujung kondom kita ikat dengan tali. Setelah itu talinya kita gunting. Kemudian sekarang kita siap untuk memasukkan balon kateter ke kafum uteri. Pertama kita masukkan spekulum Sims posterior dan meminta kepada asisten untuk memegangnya. Kemudian kita masukkan spekulum Sims anterior dan memaparkan porsio yang ada. Setelah itu kita ambil balon kateter dengan menggunakan tampon tang dan kita masukkan ke porsio hingga sampai ke fundus uteri. Setelah itu kita sambung infuset. Kita sambung infuset dengan kateter. Kita masukkan di daerah yang untuk pemasangan urin bag atau kantong urin. Kita sambung. Kemudian cairan kita masukkan hingga memenuhi kondom sebanyak kurang lebih 250 cc. Kita harapkan bahwa kondom akan berfungsi sebagai tamponade untuk menekan kafum uteri, sehingga dengan demikian menekan pembuluh-pembuluh darah yang ada di uterus. Setelah cukup 250 cc, kita dapat meraba balon kondom pada orifisium
uteri interno. Kita pertahankan posisi ini sambil terus memantau perdarahan pervagina. Setelah selesai dan balon kateter sudah terfiksasi, kita lakukan lagi fiksasi pada vagina agar supaya balon kateter tidak bergerak dengan melakukan pemasangan tampon gulung pada daerah vagina sepadat mungkin. Setelah itu kita melakukan pemantauan perdarahan pervagina. Sekarang kita akan melakukan pengempesan balon kateter setelah melakukan pemantauan dan melihat bahwa tidak ada lagi perdarahan pervagina. Pada awalnya kita keluarkan dulu semua tampon vagina. Setelah itu kita melakukan pengempesan langsung cairan di nirbekan atau kantong urin. Kita tinggal mencabut ini dan cairan dialirkan ke seperti ini hingga balon kateter kempes sama sekali. Kita pantau dengan sekali-sekali kita melakukan penjepitan pada kateter dan melihat apakah memang sudah tidak lagi perdarahan pervagina. Jika tidak ada, kita lanjutkan pengempesan balon. Hingga cairan semua keluar dari balon kateter. Setelah balon kateter kempes seperti ini, akan kita lakukan penarikan secara perlahan-lahan sambil memperhatikan jumlah perdarahan pervagina. Maka selesailah tata laksana pemasangan balon kateter untuk penanganan kasus perdarahan pervagina yang disebabkan oleh atoni uteri. Ya, demikian pemaparan kami tentang tata laksana perdarahan pasca salin akibat atoni uteri. Semoga apa yang kami perlihatkan di sini bermanfaat kepada semua mahasiswa program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Terima kasih dan selamat belajar.